Sapardi Djoko Damono merupakan anak sulung dari Bapak Mangun Sadioko, seorang abdi dalam di Keraton Kasunanan Surakarta, dan Ibu Sapariah. Ia lahir di Surakarta 20 Maret 1940 atau bertepatan dengan 11 Sapar 1871 dalam kalender Jawa. Kepercayaan orang Jawa, seseorang yang lahir pada bulan Sapar akan menjadi sosok pemberani dan teguh dalam pendirian. Dan atas alasan itulah orang tuanya menamainya Sapardi. Harapan orang tuanya terkabul. Sapardi besar sebagai sosok sastrawan yang teguh dalam pendirian, terutama dalam bidang kesusastraan. Pria yang kemudian tersohor dengan nama SDD ini tak hanya melahirkan sajak-sajak yang dikenal akan kesederhanaan bahasanya, tapi penuh akan makna. Sapardi juga menulis esai, cerita pendek, dan terjemahan karya penulis asing. Beberapa karya kumpulan sajaknya yang terkenal, Dukamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974, Perahu Kertas 1983, dan Hujan Bulan Juni 1994. Pada 2015, pria yang akrab disapa Eyang oleh para murid-muridnya ini melahirkan novel bertajuk Hujan Bulan Juni yang dibuat film layar lebar oleh sutradara Hestu Saputra pada 2017. Setahun kemudian, Eyang Sapardi mengeluarkan lanjutan dari novel tersebut dengan judul Yang Fana Adalah Waktu. Sepanjang hidupnya, Sapardi telah menulis ratusan sajak yang dikumpulkan dalam 15 buku antologi puisi. Selain itu, ia juga melahirkan 2 buku kumpulan cerpen, 5 novel, 9 karya buku terjemahan, dan 9 buku non-fiksi. Musikalisasi puisi SDD dimulai pada 1987 ketika para mahasiswanya membantu Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenalkan puisi-puisi penyair besar Indonesia ke murid-murid SMA, dan cara yang dipandang paling mudah saat itu ialah melalui musik. Saat itulah tercipta musikalisasi Aku Ingin oleh mendiang AGS Arya Dipayana dan Hujan Bulan Juni oleh Umar Muslim yang hingga kini masih bisa didengar oleh masyarakat Indonesia. Kini, kita hanya bisa membaca karya-karyanya, mendengarkan musikalisasi puisinya, dan membaca novel-novelnya. Kemarin, Ahad, 19 Juli 2020, pukul 9:17, Eyang Sapardi dipanggil keharibaannya, meninggalkan kita semua, meninggalkan dunia, menuju keabadian. Yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Selamat jalan Pak Sapardi, karya-karyamu akan selalu abadi dalam benak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpusnas pasti masih bersama saya Andriansyah di siang hari ini, tentunya menemani sahabat Perpusnas dimanapun saja berada, yang siang hari ini tentunya masih setia di Radio Widya Bahana, suara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tentunya hadir di siang hari ini di program acara obituari untuk Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, yang di siang hari ini tentunya bakal mengupas baik sejarah maupun juga karya-karya sastrawan besar. Tadi sudah dibacain oleh teman-teman
tentunya riwayat Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Dan dunia sastra Indonesia saat ini sedang berduka tentunya Profesor Sapardi Djoko Damono, yang salah satu sastrawan besar Indonesia yang berpulang ke rahmatullah hari Minggu kemarin. Kepergian beliau pastinya juga meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi dunia literasi, karena dari pemikiran dan tangan dinginnya telah lahir begitu banyak karya, sajak, cerita pendek, novel, esai yang membawa warna segar ke tengah dunia literasi Indonesia. Nah, di awal tadi kita juga sudah mendengarkan biografinya Pak Supardi ya. Dan tentunya Pak Sapardi Djoko Damono ini memang dikenal sebagai penyair yang sederhana dalam sajak-sajaknya. Meski sangat sederhana, kata-kata di tangannya bisa memunculkan imajinasi yang luar biasa, dalam, luas, dan tak lekang oleh waktu. Tak heran kalau banyak seniman yang ingin sekali memusikalisasi puisi-puisi beliau. Semoga Pak Sapardi diberikan tempat yang layak di sisinya. Karya-karyanya akan selalu abadi di tengah kita semuanya. Dan selama 2 jam ke depan nanti tentunya saya telah ditemenin oleh teman-teman yang cukup dekat sekali ya. Ada Bang Amri Mahbub Al-Faton, filolog di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang juga salah satu murid dari Pak Sapardi, akan membahas pengalamannya memberikan hadiah yang konon katanya sampai membuat Pak Sapardi menangis. Apa itu? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mas Amrinya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mas Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andreas. Oke, gimana kabarnya ini Mas Bro? Alhamdulillah sehat. Gimana, sehat Mas Andreas? Alhamdulillah, tentunya di masa pandemi ini senantiasa selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Gitu ya. Topinya ini aku paling suka. Oke, atau mungkin ya ini kalau ada sahabat Perpusnas yang punya kisah pengalaman pribadi dengan almarhum Pak Sapardi, bisa nih tentunya berbagi dengan saya. Mungkin berbagi cerita ya, karya apa sih yang paling disukai dari Pak Sapardi dan kenapa suka karya itu, atau bisa juga bercerita tentang pengalaman puitik ya. Cerita teman nanti bakal saya share tentunya bersama teman-teman yang lain, atau mungkin yang di siang hari ini pengen bacain puisi. Nah, ini sudah siap ini ya. Kalau ada yang mau berbagi puisi, nah ini sudah ada 2 rekan saya yang siap nanti bacain puisi, atau requestnya ke nomor saya ya, 085290333332. Oke, atau mungkin buat teman-teman yang ada di Jabodetabek ini ya. Nah, ini bisa dengerin langsung via live streaming kita di radiostreaming.perpusnas.go.id, atau bisa masuk ke webnya Perpusnas ya. Nanti scroll aja ke bawah, lihat Widya Bahana Suara, tinggal diklik tombol play-nya. Gitu. Selamat siang. Ada rekan saya Teteh Rizka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, di sampingnya juga ada teman saya yang cukup ganteng sekali ini. Pokoknya yang ganteng sendiri di dalam studio ini. Penulis. Nah, makanya itu. Selamat siang, assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andreas. Oke, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat selalu ya. Gimana kontennya, sudah banyak? Masih proses. Masih proses ya. Oke. Dan tentunya buat sahabat Perpusnas, ini masih saya tunggu. Kalau ada yang pengen berbagi cerita ataupun punya puisi milik almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono yang mungkin pengen sekali dibacain untuk mengenang jasa-jasa beliau ya, mungkin bisa langsung di-share di sini, atau bisa lewat live chatnya website dari Perpusnas seperti itu. Nah, ini nanti selain baca puisi ya,
Teh Rizka dan juga Kang Dede juga sangat boleh lah kalau punya cerita, atau punya pengalaman menarik nih seputar Pak Supardi, boleh dong ya, gak apa-apa. Gitu Kang, Bang Amri. Siap. Gitu. Oke, sahabat Perpusnas, sebelum kita lanjut, mari kita nikmati sejenak beberapa musikalisasi puisi karya dari almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono, sembari memanjatkan doa untuk beliau. Ada Hari Reda Metamorfosis. Widya Bahana Suara Radio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih bersama saya Andriansyah, sahabat Perpusnas dimanapun saja berada. Tentunya siang hari ini masih bersama saya dan ketiga rekan saya yang senantiasa setia menemani saya di siang hari ini. Ada Bang Amri, ada Teh Rizka, kemudian juga ada ini saya panggil Akang apa siapa ya? Boleh ya. Oke. Kita kembali ke topik pembahasan yang tadi. Nah, sebelum itu untuk sahabat Perpusnas yang sedang mendengarkan siaran ini, mungkin punya pengalaman sama almarhum. Mungkin ada pengalaman yang cukup menarik selama bersama dengan almarhum dulu. Mungkin bisa diceritain di sini ya, berbagi informasi atau berbagi pengalaman lah kaitannya sama almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Atau yang pengen bacain puisi, mungkin kalau bacain puisi tinggal request aja ya puisi ini ya. Nanti kita yang bacain, tas nanti Teh Rizka atau Kang Dedek yang bakal bacain, atau Bang Amri nanti ya. Bisa. Oke, kembali ke yang sudah dibahas di awal. Aku pengen tahu nih Bang Amri, apa sih hadiah yang bikin Pak Sapardi sempat menangis? Cerita dong, gimana dulu ceritanya, gimana? Ya, sebenarnya ini kejadian 10 tahun lalu ya, waktu saya masih kuliah. Itu masih jadi mahasiswa tingkat 3 semester 6 kalau nggak salah, 6 apa 5, itu bulan Maret. Itu waktu saya sama dua teman jadi tergabung dalam komunitas sastra gitu, lagi ngobrol kalau di kampus saya kan UI, sastra UI. Itu ada payung-payung di kantin, itu biasanya tempat nongkrong, tempat ngobrol, tempat diskusi, tempat apa. Nah itu sore-sore tiba-tiba ada, dan alumni UI pun juga tahu itu ada toko buku yang jual namanya Cak Tarno. Itu nyamperin kami gitu. Dan informasi aja, Cak Tarno ini cukup terkenal di kalangan UI sebagai, tak hanya sebagai penjual buku tapi menjaga peradaban. Karena selain menjual buku, beliau ini juga menggelar diskusi-diskusi baik ringan ataupun yang berat-berat, berbagai topik dari sastra sampai filsafat. Nah, sore itu tuh waktu kelar kuliah sekitar jam 3, Cak Tarno gabung ke ngobrol sama kami itu. Teman saya ini, 4 orang. Teman saya ini 2 orang sastra Indonesia, saya itu kan sastra Jawa, terus satu lagi arkeologi. Itu Cak Tarno nimbrung sama kami. Terus tiba-tiba beliau bilang, "Sebentar lagi Pak Sapardi ulang tahun loh." Terus, "Oh iya Cak, iya, kira-kira ngasih apa yang enak ya?" Wah, terus langsung obrolan berlanjut, "Gimana kalau kita bikinin acara gede-gedean Cak di sini? Nanti isinya entah itu baca puisi, musik, terus ada drama, ada monolognya juga gitu." Wah, itu bagus tuh itu. Nah, terus besoknya ketemu lagi, Cak Tarno nyaranin, "Coba deh kalian ketemu Mbak Nini El Karim." Mbak Nini El Karim itu aktris teater sama aktris film, itu cukup terkenal juga. Dan kebetulan dosen di Fakultas Psikologi. Nah, akhirnya itu pagi ketemu Cak Tarno, terus siangnya ketemu Mbak Nini El Karim. Nggak taunya Mbak Nini El Karim itu antusias buat bantu. Akhirnya pas siang ketemu itu langsung ngebahas konsep
Itu kalau nggak salah bulan Februari akhir. Nah itu langsung jadi tuh dari siang sampai sore, abis makan siang sampai jam 3 sore lah, 2 jam di ruangannya Mbak Nini El Karim ngebahas konsep tentang ini. Akhirnya disepakati bahwa pertunjukan kesenian dan kebudayaan, ada pidato kebudayaan juga dari waktu itu Dekan FIB UI, Pak Bambang Wibowarta kalau nggak salah waktu itu Pak Dekannya. Nah akhirnya dikemas lah acara sedemikian rupa. Persiapannya 2 minggu, cari hadiah apa, terus ngumpulin orang-orangnya, hubungin. Kalau yang tadi kan sepanjang awal itu lagu-lagu musikalisasi di puisi itu diisi sama Mas Ari, almarhum Mas Ari Malibu dan Mbak Reda Gaudiamo itu alumni sastra Perancis. Terus ada lagi 2 ibu penyanyinya, Mbak Reda Gaudiamo sama Mbak Tatiana. Itu Mbak Tatiana senior saya angkatan 1984. Nah, akhirnya menghubungi Mas Umar Muslim, menghubungi Mas Jubing, dan tapi Mas Jubing nggak bisa ngisi. Akhirnya yang ngisi Mas Umar Muslim, itu dosen sastra Indonesia juga, yang termasuk generasi awal yang menciptakan, yang turut dalam pembuatan musikalisasi puisi program Pusat Bahasa itu yang dijelasin di awal. Nah, oke, semua pokoknya acara udah komplit, pengisi udah komplit. Malah baru dibentuk kayak kepanitiaan nggak formal gitulah dari teman-teman komunitas juga, namanya Komunitas Markas Sastra. Saya juga nggak tahu masih ada apa nggak komunitasnya sekarang. Itu dari isinya dari berbagai jurusan, filsafat, sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jerman, sastra Cina juga ada bahkan. Akhirnya bikin udah sekitar panitia kecil 10 orang, akhirnya nyebar untuk nyiapin perintilan-perintilan yang sisanya. Akhirnya pas hari H, malah Pak Saparinya itu sengaja mau bikin surprise ke beliau, itu baru dihubungin 3 hari sebelum acara. 3 hari sebelum acara. Kaget beliau, Pak Sabar waktu itu. Hah? Kok dadakan? Hari itu nggak bisa loh. Sempat keluar dari beliau itu almarhum. Hari itu saya ngajar di IKJ gitu. Jam segitu ngajar di IKJ. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Mungkin salah kami juga ngasih taunya dadakan. Tapi pas acara dimulai, di pertengahan acara beliau datang dong. Terus, jadi akhirnya datang juga. Akhirnya datang, alhamdulillahnya datang. Yeah. Terus saya sama satu orang itu tuh akhirnya nyamperin, kan beliau datang sama istrinya, Bu Sonya. Loh Pak, katanya nggak bisa datang. Lah gimana? Udah kalian capek-capek, masa saya nggak datang? Nah, dah. Pas itu masuk, terus dan semua pengisi acara kan juga yang Mbak Tatiana, saya lupa Mbak Reda itu datang akhirnya apa enggak. Cuman akhirnya ya pada ngariung ke beliau itu, menemani beliau duduk di, waktu itu acaranya di Auditorium Gedung 9 Fakultas Sastra UI, FIB UI. Itu beliau duduk di belakang itu, dan yang lain menemani. Nah, sampai acara, beliau menikmati acaranya dari beliau datang di pengisi acara kedua kalau nggak salah, sampai akhir. Dan sebelum penutupan acara kan kami memberikan semacam topi. Beliau kan khas tuh topinya tuh, yang topi pet pelukis. Nah, kami memberikan topi itu. Nah, setelah acara selesai, maka kayak ngariung di kafe di gedung 4 itu, ngobrol tentang itu. Nah, disitulah beliau mengucapkan terima kasih sambil nggak nangis tapi menitikkan air mata gitu. Nah, habis itu nggak lama sih ngobrol, cuma setengah jam untuk ngobrol, ngucapin terima kasih, terus beliau pulang gitu. Itu yang paling artinya yang
bisa saya ingat untuk yang kami berikan ke Pak Sapardi. Ketika Pak Sapardi dihubungin terus akhirnya nggak bisa, itu perasaan teman-teman panitia gimana? Ya nggak apa, maksudnya akhirnya memang dari awal tuh udah gimana ya, udah siap resiko takutnya nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, yang penting udah coba gitu aja. Yang penting acara tetap jalan gitu. Kayak gitu. Dan ini kan acara ini komunitas ini kan, yang komunitas Markas Sastra itu kan yang bikin Siniar angkatan 2004. Nah, ketika kami menghubungi mereka juga sebenarnya diomelin, lo kok baru dihubungi 3 hari yang lalu. Nah itu ya sempat ya gitulah ya, kayak jadi dimarah-marahin, jadi perdebatan gitu. Tapi ya udah gitu, maksudnya emang itu aja sih yang mau sebenarnya udah bisa bikin acara itu aja udah lega sih sebenarnya. Nggak ekspektasi almarhum Pak Sapardi bisa datang gitu. Terus di sela-sela acara, ketika Pak almarhum Pak Sapardi datang ke lokasi, itu mungkin ada kejadian apa? Atau mungkin punya perform sendiri Pak Sapardi, hingga akhirnya mungkin Bang Amri atau teman-teman punya semacam pengalaman yang nggak bakal terlupakan seperti itu? Kalau perform sih nggak ada ya, cuman memang kalau Pak Sapardi perform di acara itu sih nggak ada, cuman beliau cuman titip pesan waktu itu, jangan jangan mengenang sayanya, tapi kenanglah karya-karya saya gitu. Oh, seperti itu. Nah, jadi bukan sosok Pak Sapardinya yang harus dilihat, tapi karya-karyanya. Oke, mungkin Bang Amri ini kalau dari karyanya almarhum yang paling seneng banget dan mungkin punya terpesona ya, seperti itu. Kira-kira yang mana nih? Lagunya kenapa? Kira-kira yang mana coba? Kalau ada sih satu, dan itu yang saya bacakan di acara itu. Itu puisi yang judulnya Ketika Jari-jari Bunga Terbuka. Itu siapapun boleh bebas interpretasi, cuman bagi saya itu ketika jari-jari bunga terbuka, selain kata-katanya yang sederhana, tapi sebetulnya menyimpan, saya itu kan dilahirkan sebagai orang Jawa dan dibesarkan dalam kultur Jawa ya. Dan ajaran-ajaran tentang laku filsafat hidup Jawa itu sangat kuat. Nah, dalam puisi itu yang saya rasakan bagaimana alam dan manusia itu sebenarnya bersatu, yang metaforanya di situ ada baris dalam sayap kupu-kupu, dalam sayap warna itu. Saya anggap itu sayap kupu-kupu itu sebagai tangan yang sedang berdoa, yang menengkupkan berdoa. Itu kan seperti sayap kupu-kupu yang terbuka gitu. Nah, itu yang bikin saya sangat suka puisi itu dan terkesan sampai sekarang. Oke, mungkin dari Kang Dede atau mungkin Teh Rizka ini punya dari karyanya almarhum Pak Sapardi, mungkin yang mana yang mungkin terkesan, atau mungkin punya aku punya sendiri nih Mas, beda sama Bang Amri. Masa harus sama kan kayak gitu. Silakan Teh Rizka. Kalau aku sih sukanya yang itu ya, puisi yang banyak sih. Kayaknya itu banyak yang aku suka. Aku ingin, aku suka. Nah, itu jelas. itu sangat. Iya. Kayaknya itu pada suatu hari nanti. Ya. Terus yang fana dalam waktu sama ketika kau tak ada itu.
karyanya yang sangat apa ya, menurut saya itu suka banget. Suka banget. Ya. Ya apapun itu tapi bagus lah ya. Iya. Bagus. Pokoknya Ngena top lah. banget lah ya. Kalau nggak salah dulu pernah sering ini ya, sering membaca bukunya kayak gitu. Oh iya. Oh iya. Kalau Kang Dede sendiri gimana? Kurang lebih sih saya juga sama dengan Teh Rizka ya, karena Mhm. memang banyak sekali puisi-puisi dari karya almarhum ini yang sederhana tapi benar-benar bermakna gitu. Kalau saya juga lihat yang paling sederhana gitu, yang sangat sederhana, salah satunya kayak puisi yang di restoran. Di restoran, Di kenapa? restoran. Karena memang makanannya atau gimana ya? Beliau Mhm. menceritakan keadaannya di sana tapi memberikan makna yang lebih gitu ketika Ya. kita mendengarkannya gitu. Mhm. Jadi benar-benar beliau itu bisa membuatkan puisi yang benar-benar sederhana, tapi beliau yang buatnya itu akhir maknanya ini jadi malah dalam juga ke kita ya. Mhm. Kita mendengarkannya itu benar-benar maknanya, oh iya gitu. Padahal dari kata-kata yang sederhana. Dari kata yang sederhana, betul Itu sekali. yang aku benar salut banget sih dari beliau. Kalau Kang Dede sendiri dari karyanya almarhum yang paling terkesan yang mana? Salah satunya ya, Salah satunya. Hujan Bulan Juni. Iya. Tapi besok kalau yang aku ingin bisa itu nanti ditaruh di undangan tuh. Oke. Itu populer loh, populer maksudnya Betul sekali. banyak dilakukan anak-anak, bukan anak-anak ya, tapi calon pasangan yang ingin menikah. Jadi memang dengan harapan bahwa sepasang suami istri harus bisa dengan mencintai dengan sederhana gitu. Mhm. Bahkan tanpa berkata-kata pun bisa. Oke. Bang Amri. Oke, buat sahabat Perpusnas yang masih stay di siang hari ini, yang pengen berbagi pengalaman ya, tentunya bersama almarhum, boleh via live chatnya Perpusnas, atau nanti yang pengen membacain puisi juga boleh ya, pengen dibacain puisi yang mana, judul yang mana, atau mungkin bisa request ini yang bacain Teteh Rizka atau Kang Dedek seperti itu ya. Oke, tadi kayaknya sudah ada yang masuk ini, Bang Amri, kalau boleh coba saya cek dulu. Ini dari Ibu Yeri. Nah, Ibu Yeri ini pengennya ini Bang, pengen dibacain puisinya almarhum yang pada suatu hari nanti. Itu sama Hujan di Bulan Juni. Oh, sama. Yang Oh, iya. Kayaknya kayak misteri ini. Aku ingin. Oke, Bang Amri silakan. Oh, saya yang baca. Iyalah. Oh enggak, Teh Risa. Muridnya dulu lah. Iya, benar. Ya, ini request dari Bu Yeri ya, Mas ya. Iya, betul sekali. Bu Yeri ini kan alumni sastra Indonesia Mhm. juga. Tapi saya lupa angkatannya tahun berapa. Yang jelas Bu Yeri pasti pernah diajak sama almarhum Pak Sapardi Djoko Damono. Makanya mungkin juga Bu Yeri punya kesan tersendiri saat diajar. Kalau saya kan pribadi nggak pernah diajar langsung sama Pak Sapardi. Bu, saya izin Bu ya, baca Bu ya. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajat ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi.
Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Sapardi Djoko Damono 1991. Cie. Mohon maaf. Oke, yang satu Bang Amri lagi apa Kang Dede Ayo, nih? Kang Dede mungkin yang Oke, suka nih. Boleh. Karena kalau biasanya kalau udah suka tuh Mhm. bacanya dari hati, Mas. Ya, bukan dari suara lagi. Bukan dari suara lagi. Iya. So sweet ya. Ini masih dari Ibu Yeri ya. Masih dari Ibu Mohon Yeri. izin Bu. Hujan di bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sapardi Djoko Damono. So sweet memang. Oke, itu tadi keseruan dari teman-teman, tentunya menceritakan pengalaman dan juga karya-karya dari almarhum. Nah, tapi keseruan kita di sore hari ini tentunya tahan dulu ya. Oke, kita dengarkan beberapa musikalisasi puisi karya dari almarhum. Tetap stay tune hanya di Widya Bahana Suara. Akulah si telaga. Akulah si telaga. Berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Pada rindu yang berserap, butuh berapa lama untuk mengerti kamu. Pada isi di dalam riang, pada spasi di dalam jarak, pada rindu yang berserap. Hanya suara burung yang kau dengar, dan tak pernah kau lihat burung itu, tapi tahu burung itu ada di sana. Hanya desir angin yang kau rasa, dan tak pernah kau lihat angin itu, tapi percaya angin itu di sekitarmu. Hanya doaku yang bergetar malam ini, dan tak pernah kau lihat siapa aku, tapi yakin aku ada dalam dirimu. Sajak tafsir. Kau bilang aku burung, jangan sekali-kali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang memimpikan tanah. Tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku ke dalam bahasa abu. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang meninabobokan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu.
tolong ciptakan makna bagiku. Apa saja, aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Sementara kita saling berbisik. Sementara kita saling berbisik untuk lebih lama tinggal pada debu. Cinta yang tinggal berupa bunga kertas dan lintasan angka-angka. Ketika kita saling berbisik, di luar semakin sengit malam hari, memadamkan bekas-bekas telapak kaki, menyekap sisa-sisa unggun api. Sebelum fajar, ada yang masih bersikeras abadi. Oke, beri aplaus dong ya. Oke, tentunya cukup apa ya, menusuk dalam hati kayak gitu. Oke, kali ini Oke, lanjut Teh Rizka. Boleh? Silakan. Di restoran, kita berdua saja duduk. Aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Kau entah memesan apa. Aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Kau entah memesan apa. Tapi kita berdua saja duduk. Aku memesan rasa sakit yang tak putus, dan nyaring lengkingnya memesan rasa lapar yang asing itu. Oke, cukup apa ya, sedikit menyentuh ya yang ini, yang dikatakan sama Kang Dede tadi. Di restoran ini justru malah punya nilai yang menyentuh hati, Mas Amri, kayak gitu. Pernah nggak kamu ngerasain rasa lapar yang asin tuh kayak gimana, Mas? Lapar dan haus. Oke, ternyata keren-keren ya. Pustakawan Perpustakaan Nasional kalau disuruh baca puisi gitu. Oke. Nah, kalau perlu kapan-kapan kita bikin acara khusus musikalisasi puisi. Perlu. Kayaknya nggak hanya Teh Rizka atau Kang Dede atau Bang Amri. Kayaknya yang lain masih ada. Pasti nih. banyak. Pasti Betul kan? Betul. Itu saya kenal pustakawan lantai 4 itu, namanya Yoda. Katanya beliau sangat antusias untuk baca puisi. Oh, si Yoda itu. Nah. Oke, kapan-kapan kita datangin langsung di radio, suruh bacaan puisi. Sendirian tapi ya. Oke. Apalagi jomblo kan? Iya, makanya itu. Sekarang Bang Amri pengen bacain puisi juga. Kan tadi udah. Lagi nggak apa-apa. Ya. Nambah, ayo pokoknya nyambah ini. Emang udah ada yang request. Sudah ada request ya. Yang request tadi ada Bapak Agung dari lantai 19 Layanan Multimedia. Gitu. Baca apa? Puisi lah, masa Puisinya apa? Bebas apa? Boleh, bebas. Silakan. Mungkin puisi yang sangat saya kagumi dari Pak Sapardi kali ya, yang tadi sudah saya mention di awal, ketika jari-jari bunga terbuka. Sebentar saya cari dulu puisinya. Oke, bagi sahabat Perpusnas yang masih stay di Widya Bahana Suara, tentunya di program acara spesial ini ya. Oke, di program acara obituari untuk Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Bagi sahabat Perpusnas yang di rumah pengen satu atau dua puisinya dari almarhum pengen dibacain sama teman-teman kita. Nah, ini silahkan, bisa ini. Udah ini deh. Oke, silakan Bang Amri. Tadi Teh Rizka minta baca Aku Ingin. Oke. Kedua ya. Oke. Tapi buat siapa ya? Tahu.
Oke nih, ketika jari-jari bunga terbuka. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut, kabut cahaya. Di langit menyisih awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang purba. Ketika kemarau terasa sampai ke bulu mata. Suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung di ranting-ranting cuaca, bulu-bulu cahaya. Betapa parah cinta kita. Betapa parah cinta kita mabuk berjalan di antara jerit-jerit bunga yang reka. Sapardi Djoko Damono 1968 ketika jari-jari bunga terbuka. Oke, aplausnya dong. Keren. Oke, Teh Rizka gimana? Tadi katanya makanya Kuisnya aku ingin, bukannya gitu. Oh gitu. Oh mau dibacain. Oh mau dibacain. Kirain Teh Rizka yang mau baca, aku ingin. Aduh. Gimana Bang Amri? Ya, boleh ya. Boleh. Aduh sebentar, tak cari dulu. Oke, kenapa Teh Rizka pengen Bang Amri bawain puisi itu? Ingin apa nih? Ya enggak. Soalnya kan beliau ini kan dari sastra ya. Ya, jadi kayaknya itu lebih sampai gitu ya. Sampai mana nih? Sampai stasiun Gondang Dia. Nggak tahu, enggak lah. Yang penting itu puisi itu, yang penting rasanya Teh. Kalau membaca. Selain rasanya apa lagi Bang? Hah? Selain rasanya? Semua tuh sebenarnya rasa sih. Asik. Kayak orang bener yang ngomongnya. Enggak, sebenarnya kalau puisi itu enggak, pembacaan puisi itu enggak ada pakem sih. Jadi kayak yang penting hati kita enak bacanya. Itu nyampe sih pasti pesannya. Mana ya, kalau dicari-cari nggak ada ya? Oh ini nih. Apalagi pas galau gitu ya. Iya. Biasanya kayak tapi nggak, tapi ya nggak harus galau baru baca puisi atau bikin puisi. Betul. Karena sebenarnya esensi puisi itu jauh lebih dari itu sih. Asik, sok bener banget ya. Oke, nih udah ketemu nih Teh. Oke, mana ya? Dulu. Ya, ini nih. Sip. Aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Oke. Aduh. Pantesan. Pantesan apa? Oke. Dulu jawab dulu, pantesan apa? Enggak, pantesan tadi agak gimana ya? Mungkin Teh Rizka atau mungkin sahabat Purpusnas tentunya nggak asing ya dengan puisi yang tadi. Iya. Karena memang dari sajaknya seperti itu. Mungkin ada beberapa hal
yang mungkin bisa dikasih gambaran Bang Amri ke sahabat Perpusnas. Kenapa? Mungkin Bang Amri punya gambaran puisi Ku Ingin ini gimana sih? Istilahnya ini mengarah kemana seperti itu? Apakah ini mengarah ke sesuatu hal yang mungkin ada atau tidaknya rasa sayang atau mungkin rasa saling memiliki antar sesama manusia seperti itu? Gimana Bang Amri? Yang pernah saya dengar langsung dari almarhum Pak Sapardi tentang puisi ini adalah puisi ini kalau nggak salah hanya dibikin dalam waktu 15 menit. 15 menit. Tapi ya seperti karya sastra pada umumnya, entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu novel, kalau sudah lahir ya pengarang sudah mati. Jadi Pak Sapardi yang enggan bercerita tentang apa puisi ini ya, dan saya pribadi mengamini itu gitu. Tapi kalau boleh menafsirkan menafsirkan Aku Ingin itu sebenarnya aku ingin mencintaimu dengan sederhana itu ya menjelaskan cinta itu sendiri sih. Jadi apa sih cinta, kok rumit banget ya gitu. Itu yang dibilang itu musik direkturnya udah mau muntah itu. Nah, ya itu kalau tapi di lain kesempatan itu Pak Sapardi pernah bilang cinta itu memang cinta itu ya sederhana, nggak rumit. Meskipun tanpa kata-kata, tanpa suara. Jadi kayak di puisi ini kan dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu kan. Kayu itu kan, api itu kan membakar kayu sampai jadi abu. Dan tapi sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan oleh kayu kepada api? Itu kan nggak pernah tersampaikan kan. Nah, begitu juga kayak hujan sama sama awan. Ketika awan nggak ada kan hujan nggak ada, dan itu nggak ada, dan itu tiada gitu. Di akhir puisi ini kan kayak gitu. Nah, dan sebenarnya cinta itu ya seperti itu gitu. Kalau yang saya tangkap dari puisi Aku Ingin, jadi sederhana dan pada akhirnya yang nggak ada sama sekali yang harus dipermasalahkan atau dirumitkan gitu. Nggak tahu kalau Teh Rizka gimana, atau Kang Dede mungkin. Kang Dede. Kang Dede nih. Sederhana ya, mungkin yang menurut saya ya, dan pernah beberapa saya lihat mendengar dari beberapa videonya juga gitu. Cinta yang sederhana ini sebetulnya sederhana tapi sulit dilakukan. Maksudnya apa? Maksudnya yang sederhana itu yang mau menerima apa adanya. Tapi terkadang menerima apa adanya itu nggak mudah untuk dilakukan. Itu sih. Oke, siap. Tentunya jangan kemana-mana, sahabat Perpusnas, tetap stay tune terus di Widya Bahana Suara bersama saya Andriansyah. Baik, masih bersama saya Andriansyah, tentunya di Widya Bahana Suara Radio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bersama 3 sohibku yang tentunya masih setia ya bersama saya, menemani sahabat Perpusnas dimanapun saja berada. Oke. Sore ini tentunya sudah cukup banyak sekali ya pengalaman, juga ada puisi yang sudah dibawain sama teman-teman. Ada Bang Amri, kemudian juga ada Teh Rizka, dan ada Akang Dede. Wah, gitu ya. Oke, di sesi terakhir ini buat bertiga, ini siapa dulu? Mungkin bisa ngasih closing statement kayak gitu. Ladies first. Yes. Oke, silakan Teh Rizka. Gak apa-apa, sepatah atau 2 patah gitu. Terakhir. Ya. Oke. Gak apa-apa. Apa ya? Mungkin kalau dari saya closing statementnya
yang satu hal sih yang bisa diambil dari almarhum Pak Sapardi, yang bisa juga jadi teladan bagi kita, khususnya anak-anak muda. Pak Sapardi aja yang sudah sepuh masih mau menulis karya, masih mau menggunakan pikirannya, apa namanya, untuk merangkai imajinasi yang out of the box, yang liar gitu, yang akhirnya melahirkan karya-karya yang besar. Nah, kalau kita yang muda nggak bisa seperti itu atau nggak mau seperti itu, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan gitu ke depan? Asik, soal religius kan closing statementnya. tapi itu maksudnya, tujuan kita di dunia itu kan bermanfaat bagi sesama kan. Kalau kita nggak bisa mendaya gunakan segala aspek yang ada dalam diri kita untuk kita sebar kebaikan ke yang lain, ya buat apa gitu loh. Dan begitulah yang dilakukan oleh almarhum Pak Sapardi, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir gitu. Karya-karyanya kan sangat bermanfaat bagi kita, sangat membangun pikiran-pikiran kita. Mungkin itu sih dari saya. Kalau boleh dirangkai dalam satu kalimat adalah, masa depan bangsa ini tuh di anak muda. Kalau nggak kita bergerak dari sekarang, kapan lagi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bang Amri. So sweet sekali ini yang terakhir. Yang pertama tadi kayak dai malah. Oke, lanjut. Teh Rizka mungkin bisa menambahkan closing statementnya. Kalau menurut saya kan emang apa ya, sosok almarhum Pak Sapardi ini karyanya sangat luar biasa ya. Terus beliau juga merupakan sastrawan yang pokoknya sangat hebat sekali dengan karya-karyanya. Mungkin kalau menurut saya kita harus bisa mencontoh beliau ya, yang begitu karyanya itu hebat. Walaupun kita tidak mungkin sehebat beliau, tapi setidaknya kita bisa mencontoh ya dari sosok beliau. Itu sederhana tapi sangat bermakna gitu kan dalam karyanya itu. Dan jadinya kita tuh intinya itu harus bisa berkarya karena kalau walaupun misalkan kita meninggal, setelah meninggal itu karya kita yang akan dikenang oleh semuanya gitu. Gitu. Terima kasih. Oke, tentunya dari karya-karya almarhum tentunya bisa diregenerasi oleh generasi yang sekarang seperti itu, dan akhirnya tidak punah begitu saja. Oke, Kang Dede mungkin silahkan. Baik, semua ada hikmahnya, semua ada waktunya, dan waktu kita sama sehari itu 24 jam, tapi apa yang kita lakukan di jam-jam tersebut itulah yang membedakan kita. Yang saya ambil dari hikmah dari pembelajaran dari almarhum ini adalah dari kesederhanaannya dan bagaimana dia bisa terus berkarya meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, tapi jiwanya menurut saya itu masih muda. Kenapa? Karena masih tetap bisa berkarya, dan itu tidak henti-hentinya dari muda sampai usianya cukup tinggi seperti itu. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita benar-benar harus melakukan karya itu sekarang. Banyak karya-karya yang bisa kita lakukan, salah satunya ya ini puisi ini gitu. Dari puisi ini pun sebetulnya yang beliau pernah saya lihat adalah puisi itu mentransferkan sesuatu ke tulisan gitu. Sebetulnya tiap orang juga bisa ya, hanya menulis saja apa yang terjadi. Sekarang saya berada di radio, streaming radionya Perpusnas bersama dengan teman-teman saya. Itu tinggal dituliskan saja, tapi bagaimana mengisi maknanya di puisi
tersebut sehingga makna itu tersampaikan kepada yang lainnya. Itulah yang membedakannya gitu. Tapi intinya kita bisa menuangkan hal itu dan kita juga bisa bikin puisi gitu sesuai dengan kalau tadi Mas Amri bilang rasanya gitu. Puisi itu tentang rasanya seperti apa, tentang maknanya seperti apa. Jadi di sini saya mengambil hikmahnya, mari kita berkarya, mari kita membuat puisi, dan mari kita membuat jejak yang baik. Karena waktu kita sama tapi bisa jadi pergerakan kita beda, dan apa yang kita tinggalkan juga bisa jadi berbeda. Dan alangkah baiknya apa yang kita tinggalkan adalah yang baik untuk orang lain. Terima kasih. Oke, cukup dalam ya kalau saya mendengarkan closing statementnya Kang Dede ini, menyampaikan sebuah rasa di mana saat ini bukan hanya saat ini, tetapi saat ini untuk esok. Seperti itu. Oke, tak terasa ya, sudah 2 jam kita menemani sahabat Perpusnas dan waktunya kita untuk pamit undur diri. Seperti yang pernah dibilang oleh almarhum Pak Sapardi, waktu memang fana, kita yang abadi. Kita akan berjumpa kembali esok. Ya, saya Andriansyah, Saya Dede Gumilar, Rizka, Amri. dan akhir kata dari kita, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.